Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadir jamaah yang dirahmati Allah dan diberi anugerah yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan sunnah Nabiullah Muhammad SAW, yaitu melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Pada malam hari ini tentunya dalam keadaan iman dan Islam serta nikmat sehat yang kita rasakan. Jamaah hadirin yang Allah muliakan, gerhana bulan selalu menimbulkan rasa takjub. Cahaya purnama yang biasanya terang benderang tiba-tiba meredup, perlahan tertutup bayangan bumi. Kadang bulan hanya tampak sebagian, kadang bulan juga berubah kemerahan, penuh arti dan misteri. Fenomena ini datang tidak terlalu sering, namun selalu meninggalkan kesan dan pesan yang sangat mendalam bagi orang-orang yang beriman. Di dalam pandangan Islam, gerhana adalah bagian dari sunatullah, hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sangat-sangat teliti. Al-Quran menggambarkan keteraturan itu dengan ayat di dalam suratul Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ayat ini terlalu sering dibaca oleh umat Islam karena terdapat di dalam Quran surat Yasin ayat 38. Hadirin yang dirahmati Allah, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang mencapai permukaan sang rembulan. Secara ilmiah, benda langit ini dapat dipastikan dengan perhitungan astronomi secara akurat. Namun di dalam pandangan iman, peristiwa gerhana bukan hanya sekedar bayangan kosmik, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah yang menghadirkan pesan spiritual iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani limauti ahadi wala lihayati fa idza raaitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Demikian Nabi menyatakan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena sebab atau karena wafatnya atau karena hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka
berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan sholatlah serta bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, kita sholat sunnah seperti ini bisa dilaksanakan dan kita dirikan karena ini adalah sunnah yang betul-betul dilaksanakan oleh Nabiullah Muhammad SAW setiap melihat dan mendengar fenomena gerhana seperti malam hari ini. Di dalam riwayat lain, beliau Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Fafza'u ila dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa istighfar." Maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya dan beristighfar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh kita termasuk hamba Allah yang beruntung, karena sebagian di kalangan kita masih ada yang terlelap tidur, tidak melaksanakan sunnah seperti ini. Kita diberi anugerah, kemurahan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga tetap semangat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena pengen dipuja dan dipuji, tetapi ini adalah ketentuan dan perintah Allah melalui Rasulnya yang harus kita laksanakan dan kita ikuti. Hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momentum berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, zikir, istighfar, dan sedekah ini menjadi ibadah yang seolah menemukan ruangnya yang paling hening di bawah cahaya rembulan yang malam ini meredup. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sejarah telah mencatat bahwa peristiwa gerhana ini pernah bertepatan dengan wafatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan wafatnya putra dari Rasulullah Muhammad SAW. Kala itu banyak sahabat yang sempat beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya sang bayi. Namun Nabi dengan bijak segera meluruskan kejadian anggapan yang dianggap oleh para sahabat tadi. Inna samsa wal qamaro la yang kasifan limauti ahadi wala lihayati. Demikian hadis nabinya. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Ini memberikan pengertian yang sangat mendalam bagi kita, karena sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan itu ada kaitannya dengan mitos dan tahayul. Teguran Nabi ini mengajarkan kepada kita sebagai manusia tidak menisbatkan fenomena alam pada tahayul atau mitos serta syirik-syirik yang lain. Gerhana bukan juga tanda buruk, bukan pula pertanda kematian seseorang. Ia adalah pengingat tentang betapa besarnya kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada umatnya yang beriman dan berislam secara kafah. Namun di balik penegasan akidah ini ada kisah yang penuh haru. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada pula sejarah putra Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Maria Kibtiyah. Jarang kita mendengar ini istri Nabi kemudian melahirkan seorang putra dan meninggal pada saat terjadinya gerhana. Wafat pada usia yang masih sangat belia. Lantas Nabi menggendongnya dengan cucuran air mata yang menetes. Kemudian kala itu para sahabat
melihat seakan-akan sesuatu yang sangat mengherankan. Kenapa Rasul Muhammad SAW yang begitu teguh tetap secara manusiawi meneteskan air mata kala itu? Dari pertanyaan para sahabat tadi, Nabi dengan wajah yang bijak, berseri-seri dan senyum yang mengandung arti, dengan bergumam, innaha rahmah, ini adalah tangisan kasih sayang. Tangisan itu menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah manusiawi. Jadi maksudnya Nabi pun bisa nangis seperti kita, karena Nabi adalah hamba Allah, tetapi beliau yang membedakan mendapat wahyu karena sebagai Rasulullah. Namun kesedihan tidak berarti hilangnya kesabaran. Sabar bukan pula meniadakan tangis, melainkan selalu menjaga hati untuk tetap ridho terhadap ketentuan kepada ketentuan Allah, atau yang sering kita sebut dengan qanaah. Sabda Nabi yang menguatkan hal ini, inna azimal jazai ma'a idhamil balai wa inna Allah idza ahabba qaumam talahum. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian atau cobaan pada diri kita. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai kita semua, niscaya Allah akan memberikan cobaan-cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Persis yang terjadi pada malam hari ini, seperti bulan yang sesekali ditutupi bayangan, terhalangnya sinar matahari menerangi sang rembulan. Hidup manusia pun kerap diliputi ujian dan cobaan. Namun di balik gelap selalu pasti ada secercah cahaya dan harapan. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, apalagi laknat Allah, tetapi melainkan cara Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita sebagai hamba yang paling taat di hadapannya. Jamaah hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, gerhana bulan memang hanya berlangsung sangat singkat. Namun bagi yang mau merenung, muhasabah, introspeksi Allah, ternyata peristiwa gerhana cara Allah menyimpan pelajaran, akan meninggikan derajat kita sebagai hamba yang paling dan pengajaran-pengajaran yang sangat abadi. Jamaah hadirin, peristiwa gerhana mengajak kepada manusia untuk berzikir, berdoa, memohon ampunan dan bersedekah. Peristiwa ini juga sangat meneguhkan kesadaran bahwa jagat raya ini tidak berjalan sendiri, melainkan telah diatur oleh sunatullah, oleh hukum-hukum Allah dengan sangat-sangat sempurna. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ketika cahaya sang rembulan perlahan kembali merekah setelah tertutup kegelapan karena gerhana ini, seakan-akan tersampaikan pesan yang sangat lembut. Hidup selalu punya kesempatan untuk terang kembali dari apa yang pernah kita alami kegelapan seperti sekarang ini. Maka setiap kali kita menatap gerhana bulan seperti yang terjadi malam hari ini, sejatinya kita sedang menatap pantulan iman kita di dalam dada.
Iman yang diuji, redup sejenak, kadang gelap, namun selalu berpeluang bersinar lebih terang pada masa-masa yang akan datang. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena fenomena gerhana rembulan seperti malam hari ini adalah pantulan sinar yang menjadi pantulan iman kita kepada ajaran-ajaran kembalinya atau rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akan meninggikan derajat kita sebagai hamba yang paling taat wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi jamaah hadirin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut yang Allah mulia, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.